sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari angkat tangan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu.
anugerah-Mu berlimpah. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Shikiara labara labara labaya sando. Shikina labaya sando. Yesus, Yesus, Yesusku. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh, glory. Yesus, Yesusku. Engkau baik, sangat baik Bapa. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami percaya ya tahun ini, tahun 2026 ini Engkau juga menyertai kami dengan sempurna, dengan ajaib. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai. Bukan hanya menyertai, Engkau memberkati. Terus ya Tuhan, ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebagaimana Engkau menyertai Yusuf, apapun yang dibuatnya, Engkau buat berhasil dalam segala pekerjaan. Terima kasih, kami percaya dalam tantangan, dalam masalah apapun, kalau Tuhan beserta dengan kami, sungguh kami akan terus melihat mujizat demi mujizat dalam setiap hidup kami. Bahkan setiap anak-anak kami terus mujizat demi mujizat terjadi seperti Yusuf. Oh Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu dahsyat, penyertaan-Mu ajaib buat setiap orang-orang yang terus berharap, bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih. Biar terus hidup kami memuliakan Engkau. Hidup kami terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yes Lord,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Katakan ku cinta kau, ku cinta kau. Rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku cinta kau ya Tuhan, ku cinta kau. Rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari angkat tangan, katakan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Haleluya, sepanjang hidupku kau setia. Amin, amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Lebih lagi, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Biarlah napas kami memuliakanmu, ya Allahku, ya Allahku. Sepanjang hidup kami Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh rialabaya sandora lalalabo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa buat napas yang Kau beri. Biarlah setiap napas kami memuliakan nama-Mu, setiap napas kami meninggikan Engkau, menyembah memuji-Mu. Setiap hembusan napas kami itu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Yesusku, hatiku percaya
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari angkat tangan, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun kami tidak melihat, kami percaya. Oh ya Tuhan, jadilah sesuai dengan iman kami ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sembah Tuhan, saudara. Kami percaya Tuhan, biarlah malam ini ya Tuhan, jadilah sesuai dengan iman kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hibur. Di hadirat-Mu ada kekuatan yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Keluarganya yang sakit juga sembuhkan, ekonomi yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Hubungan suami istri, hubungan keluarga yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi malam ini saat kami percaya. Mujizat masih ada. Tuhan yang kami sanggup, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ikut Zoom di rumah-rumah.
Kau hadir di rumah-rumah, Kau hadir di kamar-kamar, Kau hadir ya Tuhan, dimanapun hamba-hambamu ikut Zoom ini Tuhan, lawat mereka bertemu dengan Engkau, merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu yang tak terbatas mengalir memenuhi setiap anak-anak-Mu yang jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam ini. Kami juga sepakat berdoa buat negeri kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Indonesia ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kau memberkati Pak Prabowo, Pak Gibran, semua para menteri, kabinet yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat marifat yang dari Allah menyertai para pemimpin bangsa ini. Mereka kekuatannya terbatas ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu menyertai mereka dalam nama Yesus. Lindungi pemimpin kami, lindungi pemimpin bangsa ini. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa dalam nama Yesus. Berkati kota-kota yang ada di Indonesia, berkati Surabaya, Jakarta, kota-kota besar yang ada di bangsa ini. Tuhan berkati, jauhkan dari segala kejahatan, terlebih curahkan Roh-Mu dan selamatkan kota-kota, jiwa-jiwa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Engkaulah Tuhan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapak, Kau memberkati keluarga dari Bu Yeni, Pak Antoni, keluarga semua ya Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih sudah menyediakan sarana menara doa ini untuk kami terus diperlengkapi ya Tuhan. Dalam firman-Mu, untuk kami terus bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Aba, terima kasih. Mujizat terjadi malam ini. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Ini hati kami, Kau melihat kedalaman hati kami. Kau berkata, asal kau percaya saja. Asal kau percaya saja, mujizat terjadi. Asal kau percaya saja. Biarlah Tuhan Kau perhitungkan iman kami malam ini. Kami percaya. Oh, kami percaya. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu kami telah pulih, kami telah sembuh. Dengan bilur-bilur-Mu, darah Yesus melepaskan kami dari kutuk. Oh, rabababababab. Shikaralalalabalalalabalalalabalalalabal. Oh, Jesus.
Ora la bara. Makasih Tuhan, terima kasih. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku oh yes Lord. Hatiku percaya. Shikaralabaralabara. Shikaralabaralabara. Yesus, 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 kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan, pemulihan. Lawatan-Mu atas hidup kami. Kau mengasihi kami, Kau sayang kepada kami. Terima kasih, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah terus firman-Mu menjadi terang, menjadi garam, pelita dalam hidup kami. Terus kami diterangi oleh firman-Mu. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Silakan hambanya. Pastor Dolly. Pastor Dolly mungkin masih di mute ya? Masih di mute, Pastor? Kayaknya nggak bisa dibuka Bu Yeni. Bentar ya, Sat. Okey, shalom semua. Jelaskah suara saya? Shalom, jelas. Jelas. Shalom Bu Jenny, shalom jemaat-jemaat semua. Terima kasih untuk berikan saya waktu pada hari ini untuk sharing. Okey, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan Bapa di syurga, kami datang dengan hati yang terbuka, urapi pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami agar selaras dengan roh-Mu.
Biarlah firman-Mu hari ini menegur, menyembuh dan mengubahkan kami Bapa menuju ke jalan-Mu lebih dalam lagi. Biar kami berakar di dalam Engkau ya Bapa. Dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaah yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin dan amin. Haleluya semua. Ya, selamat kembali ya lepas beberapa bulan ya. Okey, hari ini sharing saya adalah bertemakan siapa yang menguasai fikiranmu menentukan arah hidupmu. Haleluya. Ia diambil dari Roma 8 ayat 5 hingga 6. Okey, mari kita lihat ya. Bayangkan ya kita seorang yang percaya, yang setia, setiap hari Minggu kita ke gereja. Ya, Alkitabnya penuh dengan segala catatan ya, berdoa, berpuasa, bahkan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap Ahad ya, bila saja sentiasa melayani ya. Dan tapi ya, apa yang berlaku apabila dia pulang ke rumah ya, hatinya tetap gelisah. Fikiran dia penuh kekhawatiran ya. Dan doa-doa yang dipanjangkan kepada Tuhan terasa belum dijawab lagi ya. Luka lama bila terfikir terasa sakit jiwa ni, sakit hati ni ya. Ya, pintu doa demi doa, pintu yang didoakan masih belum juga terbuka. Ya, banyak persoalan yang masuk kepada minda kita. Ya, banyak persoalan. Ya, dan di dalam hati tanya-tanya pada Tuhan, Tuhan apakah pelan-pelanmu bagiku? Ya, apakah pelanmu bagiku? Ya, kita tanya pada Tuhan. Ya, dan seterusnya ya. Dan kita tanya pada Tuhan ya, Tuhan ya, mengapa hidupku masih terasa belum utuh lagi? Ya. Dan aku sudah melakukan semua yang seharusnya ya, segalanya sudah aku lakukan ya sebagai orang percaya, mengapa terobosan belum terjadi? Mungkin ramai kita di sini menunggu-nunggu jawapannya Tuhan ya. Kenapa Tuhan ya? Hari ini kita bergabung bersekutu ya. Kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan tidak datang untuk menghakimi kita semua, tapi untuk menyembuhkan dan membebaskan kita. Ya, amin. Ya, firman Tuhan tidak datang untuk menghakimi sesiapa pun, tapi firman Tuhan membantu kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita dari segala yang menyebabkan ada macam menterhadkan pergerakan kita. Amin. Ya. Mari kita lihat ya firman Tuhan di Roma 8 ayat 5 hingga 6. Mari kita lihat apa firman Tuhan mengatakan. Roma 8, 5 ayat 5 hingga 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat seterusnya, kerana keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, firman Tuhan ya ditulis untuk orang percaya yang lelah ya, yang sudah berjalan jauh bersama Tuhan tapi hidup belum sepenuhnya dipimpin oleh roh. Ya. Masalahnya bukan kerana kita ini kurang beriman ya, kita tidak harus mengerti firman Tuhan dengan cara yang salah, tetapi ia adalah untuk kita, bukan nak kata kita tidak setia. Ya, bukannya kita bukan beriman, tetapi masalahnya apa yang menguasai pemikiran kita ini. Kita orang percaya, apa yang ada di dalam pikiran kita harus pikirkan. Ya, ya kita lihat dalam sini ya, apa yang dikatakan ya. Adakah pikiran kita ikut kedagingan ataupun pikiran kita ikuti roh? Ya, kita harus fikir. Ya. Salah satu perkara yang harus kita lihat ya, apabila kita menjadi orang percaya, ya, saat kita menerima Tuhan Yesus, apa yang berlaku? Ya, apa yang berlaku dalam kehidupan kita? Sebagai ya orang yang baru, lahir baru, ya, roh kita dengan instannya menjadi baru, betul? Ya, bila kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus ya terus diberikan pada kita dan roh kita instan jadi baru. Ya, lepas itu kita kata kita lahir baru kerana roh kita sudah baru.
Okey. Tapi apa yang berlaku ya? Kerana kita tahu firman Tuhan memang terang mengatakan apabila kita lahir baru, kita dengan instannya jadi orang baru. Ya, kita terus dapat Roh Kudus yang dibenarkan dan dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Tetapi jiwa kita, kalau kita lihat ya, jiwa kita dia belum otomatis diperbarui. Ya, jiwa kita dia adalah pikiran kita, emosi kita, kehendak apa yang kita mahukan dan juga memori kita dia belum diperbarui terus. Roh kita instan, ya, sudah ada Roh Kudus. Tetapi kita punya jiwa yang termasuk pikiran kita, emosi, nafsu, ya, keinginan lawas, emosi, semuanya belum terus, ya. Ya, dia tidak terus berubah, ya. Tapi ia harus dipulihkan, diperbarui dan disembuhkan melalui proses. Dia ada proses yang harus dilalui, ya. Dan seterusnya kita lihat tubuh masih yang sama. Kita sudah dipanggil lahir baru, kita tetap sama kan, tubuh kita masih sama. Ya, masih memiliki kebiasaan lama, memiliki kedangingan lama, masih bisa lelah, sakit, tergoda, ya, kerana tubuh kita masih yang lama. Ya. So di sini kita harus lakukan beberapa perkara untuk melalui proses. Sebab itu kita lihat kebanyakan waktu ya kita sudah terima Tuhan, kita masih sama. Ya, dalam proses masih sama. Kita tidak tahu, kita sudah lakukan segalanya. Tadi ada perkara yang kita belum beresin. Ya, belum diberesin yang kita harus beresin. Ya. So kita lihat ya, firman Tuhan terus mengatakan di Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, kerana kamu telah mendengar firman kebenaran, iaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Maknanya roh kita sudah ada Roh Kudus, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, tapi kita masih ada kekangan, kita ada gap, ya. So mari kita lihat apa yang firman Tuhan mengatakan ya, apa itu fikiran. Ya, ini adalah fikiran. Fikiran kita ni adalah di mana ya, ia terdiri cara kita berfikir. Walaupun kita sudah terima Tuhan, roh kita sudah baru, pikiran kita masih harus melalui proses. Pikiran kita masih pikiran yang lama. Masih pikirkan benda-benda yang lama. Ya, cara kita menafsirkan hidup kita, cara kita buat keputusan kita. Ya, cara kita bereaksi. Segalanya termasuk dalam pemikiran kita di mana ialah salah satu cirinya jiwa. Ya, jiwa. Okey. So kita lihat ya. Okey. Di pikiran ni ya, ia penuh dengan kedagingan. Ya, kita lihat pikiran ya. Dia adalah gerbang kehidupan. Ya, pikiran ni dipanggil sebagai gerbang antara roh, jiwa dan tubuh. Ya, dia di bahagian jiwa dan dia adalah gerbang antara ketiga-tiga ini. Di mana di sinilah akan ada segala-galanya. Ya, segala-segalanya. Ya, seperti ketakutan, kepahitan, ya, egois, ya, banyak lagi. Okey. So kita lihat di sini ya. Kenapa pikiran itu sangat penting? Mari kita lihat kenapa pikiran itu sangat penting. Kenapa dia kata pikiran ni kita harus ya perbaharui. Ya, Roma 12 ayat 2 pun mengatakan kita harus memperbaharui pikiran ini. Ya, kerana roh bisa sudah lahir baru tapi pikiran masih lama dan perlu diperbarui. Ya, kita lihat ya, mengapa pikiran sangat penting dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita ya, pikiran ni sangat penting. Ya, pikiran ni menentukan arah hidup kita. Pikiran ini. Ya, dia menentukan arah hidup kita, menentukan respon terhadap firman. Kita boleh baca firman, tapi adakah pikiran ni membawanya turun ke hati kita? Itu terpulang. Ikutkan macam mana minda kita
ya pemikiran kita terhadap firman itu. Itu yang menentukan respon kita ni, fikiran ni tentukan. Kalau kita tidak ada mood, kita tidak mau baca. Betul? Ya, fikiran ni dia yang menentukan bagaimana kita akan meresponi sesuatu hal. Ya, fikiran menentukan apakah kita hidup oleh daging ataupun roh. Fikiran ini juga tentukan. Ya, kita mau ikut firman Tuhan atau kita mau ikut kehidupan kita sendiri. Apa yang kita suka kita mau hidup, ya. So fikiran ni adalah kunci kita. Fikiran ni kunci kita, ya Bapak Ibu. Fikiran ni adalah kunci kehidupan rohani yang menang. Ya, kalau kita mau menang, kita harus lihat, kita harus ya kontrol ya pikiran ini. Ya. So mari kita lihat ya jenis-jenis pikiran, ya, jenis-jenis pikiran dalam perjalanan rohani kita akan kita akan identify lah, ya. Satu, pikiran yang dikuasai oleh daging. Ya, fikiran yang dikuasai daging ni macam mana? Ya, dia digerakkan oleh emosi, dia takut, dia kepahitan, dia kuat marah, ya. Jika kamu ya sudah terima Tuhan, Roh Kudus sudah dimeteraikan, kita sudah ada roh, tapi kita masih lagi kuat marah. Oh, orang tegur sikit kuat marah. Kita harus ambil serius perkara tersebut. Ya, kita harus, ya, kerana kita masih dikuasai oleh daging. Ya, kita masih dikuasai oleh daging dan keinginan daging adalah maut, ya, dan roh adalah damai sejahtera, ya. Dan keduanya kita melihat pemikiran kita ya adalah medan peperangan rohani. Ya, kita boleh lihat dalam firman Tuhan ya, in fact dalam Galatia 5 ayat 18 ya. Pikiran dengan daging ya, daging dengan roh akan selalu ada pergumulan. Kita lihat di sana. Dia seperti medan peperangan rohani. Kamu tidak mau lakukan tapi kamu akan lakukan juga kerana kamu tahu perkara itu salah. Ya. Kamu tahu kamu tidak mau marah, tapi kamu lakukan juga kalau orang kacau emosi kamu. Ya, ini adalah medan peperangan kita. Ya, sinilah di 2 Korintus 10 ayat 4 hingga 5 mengatakan mematahkan siasat merubuhkan setiap kubu kita. Di sinilah terletaknya kubu di mana ya kita masih lama lagi. Kita masih belum bisa berubah. Kita masih, ya pikiran kita masih, aku tidak punya apa-apa. Sama juga, aku sakit. Aku ada darah tinggi. Macam tu. Doktor sudah bagi tahu sebegini, kita sudah terima dan lepas tu kita sudah letak benteng. Ya, di sinilah. Tapi kamu mau percaya firman. Oleh bilur-bilur Tuhan, aku sudah sembuh. Ya, firman Tuhan mengatakan, tetapi di sini kita terhadkan Tuhan. Ya, banyak peperangan rohani ya terjadi. Ya, terjadi di luar, tetapi dia tidak perlu luar ya, tetapi di dalam pemikiran sendiri sudah terjadi. Oh, banyak. Ya, sampai susah, rasa gelisah, rasa lelah dengan banyak perkara yang berlaku di minda kita. Ya. So kita lihat ya. Bagaimana ya, kenapa pikiran kita ni selalu fikirkan banyak perkara? Kenapa kita ni selalu ya susah mau kontrol emosi kita? Kenapa kita susah mau kontrol kemarahan kita? Ya. Kenapa? Banyak perkara-perkara yang terikat. Ya. Banyak pikiran kita bisa terikat dengan banyak perkara di mana kita harus lihat, kita harus sedar ataupun minta Roh Kudus tunjukkan. Contoh ya, luka masa lalu. Kadang-kadang kita ada luka masa lalu, kita belum beresin. Dia ada lagi di sana. Ya, bila kamu keseorangan, tiba-tiba dia akan keluar. Dia duduk di subconscious mind kita. Ya, dia akan keluar tiba-tiba ingatkan kita jadi marah atau sedih, menangis. Ya, dia masih datang. Trauma-trauma kita yang lama. Mungkin masa kecil kita membesar, tidak disayangi. Ya, kadang-kadang kita sudah berusia, ya, kita tidak sangka yang kita belum beresin trauma-trauma kita masa kecil. Ya, saya ada seorang ibu ni ya. Ibu ni berusia 73 tahun, dia datang kita berdoa. Ya, di gereja kami pada hari Sabtu kami akan berdoa berbahasa roh dari pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Ya. So, ketika kami berdoa dan ibu ni akan join berbahasa roh bersama kami.
So bila kami berdoa, ketika kami sudah habis, tiba-tiba ibu ni kata, Sister Dolly, bolehkah doakan saya? Saya ni kan ada orang macam besan saya mau datang ke rumah ya, dan saya macam tidak berapa suka mereka datang kerana mereka saya tidak sedap mau berdoa, tidak macam mau doa, tiada kesenangan untuk berdoa, mereka ada di rumah. Tapi Roh Kudus meletakkan di hati saya, dia tidak dapat mengasihi orang. Padahal aunty ni, ya ibu ni, dia adalah seorang pendoa syafaat. Pendoa yang boleh doa dalam bahasa roh bersama saya lama. Tapi dia ada masalah. Tuhan meletakkan di hati saya, dia ada trauma yang dia belum mengatasi. Dia ada masalah untuk mengasihi orang. Dan saya kata, kadang-kadang ya bagi saya, takut juga mau bagi tahu pendoa syafaat, kalau saya kata kamu tidak boleh mengasihi, marah dia nanti. Tapi ibu ni luar biasa ya. Ibu ni sangat rendah hati. Bila saya bagi tahu dia, ibu kamu ada masalah mau mengasihi. Terus dia cerita, oh ya saya kan dulu saya masa saya kanak-kanak lagi ya, masa saya kecil lagi. Ya saya dipukul oleh ibu saya. Pukul saya ya, bapak saya sebegini, ibu saya sebegini, pukul. Saya tidak disayangi. Oh, tak sangka ibu ni dia masih ada. So perkara tersebut menyebabkan dia tidak boleh mengasihi orang lain. Dia ada luka trauma lama. Ya. Sebab itu ya kadang-kadang kita trauma tu duduk di dalam kita, sebab tu mungkin kita tidak dapat rapat dengan orang. Ya, tapi mungkin kita rasa itu kebiasaan kita, tetapi ikut firman Tuhan, kamu harus mengasihi orang lain. Kamu harus selesa dengan orang itu. Ya. Tapi ya di sini kita lihat dia ada masalah. Ya, dan ketika didoakan terus mendapat pelepasan. Amin. Ya, dia dilepaskan. Ya, kerana ibu ni sangat terbuka. Walaupun saya usia kecil daripada dia 73, tapi dia sangat rendah diri. Dia diterima dengan hati terbuka. Dia mengaku. Ya. So, ini salah satu. Ataupun ada dosa-dosa yang berulang dalam kehidupan. Ya, kita tahu kita tidak harus lakukan, kita lakukan. Lepas tu kita minta ampun, kita lakukan. Ya, benda-benda ni dia membuka celah. Ya, celah kita boleh terbuka. Ya, firman Tuhan kan jangan buka celah kerana kita tahu si singa itu mengaum-ngaum menunggu. Ya. Ya, dan kadang-kadang kebohongan yang lama masih dipercayai. Mungkin masa membesar, pasal itu ibu bapa bila anak-anak membesar jadi kamu ni bodoh, kamu tidak berguna, kamu tidak akan ke mana-mana. Ya, kita membesar bukan perfect, tapi ayat-ayat tu adalah bohong kan? Ya. Dan dia terus melekat. Dia melekat bila membesar. Kita rasa kita tidak disayangi. Kita ni tidak bijak. Kita ni bodoh macam tu. Ya, kerana pembohongan ketika kita membesar. Ya. Jika kebohongan dia dipercaya terus-menerus, dia akan menjadi kubu dalam fikiran ni. Ya. So bila dah kubu ni, ya berakar dia sudah ke dalam fikiran ni dan akar-akar ni harus dicabut. Ya, harus dicabut. Ya. Contoh akar penolakan. Ya, akar penolakan. Bila ya anak itu tidak disayangi ataupun anak itu ya contoh penolakan, akar penolakan ni adalah salah satu adalah anak di luar nikah. Kalau anak itu lahir di luar nikah, anak itu tanpa berkata lebih sudah ada roh penolakan kerana tidak dilahirkan dalam covenant. Ya, tidak lahir dalam covenant. So harus didoa. Ya, harus didoa. Dia akan carry akar tu. Ya, yang keduanya bila ibu bapa, ya kalau si isteri mengandung, suaminya tidak ready atau isteri kata aku belum sedia, anak itu sudah ditolak. Itu roh penolakan sudah masuk ke dalam anak di kandungan itu. Ya, sepasal tu bila sudah hamil, diam saja, terima kasih pada Tuhan saja. Ya, walaupun belum bersedia kerana roh penolakan masuk susah. Ya, dan seterusnya bila membesar memaki anak tu, marah anak tu, roh penolakan. Ya, trauma-trauma boleh menyebabkan, ya, atau ibu atau ayah meninggal awal, anak tu boleh ada roh penolakan. Kerana ibu atau ayah dia meninggal, dia tidak dapat terima, roh dia tidak dapat terima. Seterusnya, apabila anak tu diberikan pula dihantar kepada asrama, kalau anak tu dihantar kepada sekolah asrama penuh, saya tidak tahu panggil apa, boarding school ya, juga anak tu akan rasa diasingkan roh dia. Anak tu mungkin biasa tapi roh dia sudah terluka, ditolak.
ya, ataupun kerana bekerja kita beri anak pada nenek jagalah semalaman, ya, kakek jaga, ya, anak diberi kakek bagi pada saudara, ya, dia membesar dengan mereka, anak tu ada roh penolakan. Kita lihat ya, ciri-ciri anak-anak yang ada roh penolakan ni dia lain. Dia akan jadi pendiam atau dia jadi sangat nakal. Ya, lama-lama kita nampak ciri-ciri itu sangat penting ya, roh penolakan. Tapi tiada apa yang mustahil, kita harus cabut. Ya, mereka mau penerimaan manusia, mau dikasihi. Ya, roh penolakan mereka maukan kasih. Ya, okey. Dan keduanya, akar keperitan. Kadang-kadang sesuatu berlaku dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mengampuni. Ya, boleh tidak kisah usia ya. Saya melayani ramai orang. Ya, saya kata kamu sudah mengampuni, sudah. Sudah mengampuni, sudah. Bila saya tanya satu persatu, kerana Tuhan meletakkan dia belum mengampuni. Saya tanya satu persatu, baru dia kata, aku tidak boleh mengampuni. Macam mana aku nak mengampuni orang ni melakukan sebegini? Saya kata, tadi kan saya sudah tanya, sudah mengampuni, Tuhan suruh mengampuni. Kerana kepahitan tu dia tidak boleh mengampuni. Ini masalah besar. Ini celah yang paling besar bila kita tidak dapat mengampuni. Bapa Ibu, apa jua keadaan, kecil atau besar, mengampunilah. Tuhan tahu ya apa yang kita lalui, Tuhan akan akan berlawan bagi pihak kita. Ya, Tuhan tu dia mengasihi, dia peduli dan dia sayang kita. Ya, yang kita pula harus mengampuni. Ya, kepahitan ya, akar kepahitan boleh melakukan banyak benda. Ya, banyak perkara. Ya, sebelumnya kamu akan melihat kamu sulit percaya orang. Itu adalah salah satu ya dia punya trait. Itu salah satu ciri-ciri dia. Kamu susah mau percaya orang. Orang cakap apa pun aku tidak percayalah. Ya, itu bukan benda normal ya. So harus doakan. Ya, tiba-tiba kalau marah tu marah melampau. Itu ada emosi tu. Ya. Okay. So ini semua akar-akar harus dicabut. Ya, kepahitan ni harus. Dan kadang-kadang ada orang jatuh sakit. Sakit dia tidak ada sebab. Doktor kata kamu okey. Report tak tunjuk apa-apa tapi kamu kerap sakit. Ya, kerap sakit. Ya, saya kenal beberapa individu ni ya. Dia kata dia sakit, dia masuk hospital. Doktor buat semua checking, tak ada. Tapi akar kepahitan dia. Saya tahu individu ni dia tidak boleh, dia ada masalah dalam hubungan suami isteri, ya, dia ada masalah dengan keluarga mertua, ya, dia tidak boleh mengampuni. Dan bila saya berbicara suruh dia ampuni, dia tidak mau dengar. Tapi dia sakit. Sakit dia tidak tahu kenapa. Ya, ada juga saya melihat ya, itu dah beberapa contoh orang sakit sebab tidak mengampuni, kepahitan. Sangat pahit. Ya, mereka ni sangat pahit. So sangat penting ya pengampunan. Jangan ambil perkara kecil. Ampuni saja walaupun sukar ya. Seorang anak muda, saya pernah melayani anak muda ya. Kami berdoa, okey sudah ampuni semua, sudah ampuni dia kata semua. Tapi Tuhan kata dia masih simpan. So bila saya cakap adik kamu sudah ampuni, dia kata sudah. Saya namakan satu individu, baru saya tahu dia tidak dapat mengampuni ayahnya. Kerana ketika ibunya mengandung, ayahnya tinggalkan ibu dia. So, kepahitan tu, ya, dia benci ayahnya. Dia tidak dapat sayang ayahnya. Dia ampuni, tapi dia tidak tahu secara diam siapa yang dia tengah kepahitan tu. Dan dengan dia rela, dia menangis, menjerit, mengampuni, ya, Roh Kudus membantu dan dia dapat dilepaskan. Ya, pelepasan berlaku. Amin. Kadang-kadang itu adalah celah. Ya, dan akar ketakutan, ya, akar ketakutan, kecemasan, ya, nak tidur sulit istirahat, mau tidur banyak perkara, takut, ya, anak pergi sekolah pun takut anak apa-apa jadi, ya, takut perkara ini berlaku, takut mau drive, ada orang yang pernah ada trauma accident terus takut mau bawa kereta, ya, pasal trauma, ya, ini semua, ya, sebab selalu membayangkan perkara-perkara buruk. Ini pun harus dicabut akarnya. Okey? Ya, harus dicabut akarnya. Ya, ada juga akar kebanggaan. Bangga dengan diri sendiri, segalanya mengenai dia. Ya, ini pun ya, dan harus ya, dia sulit berserah. Kalau kita tegur tidak mau terima. Ya, dialah segalanya, dialah bagus, ya. Dia yang bagus, dia yang pintar, ya, dia selalu rasa diri dia. Ya, ini pun salah satu masalah ni.
akar tu harus dicabut. Ya, itu sudah kontrol diri itu. Ya. Dan seterusnya ya, akar luka dan trauma masa lalu harus dicabut, harus disembuhkan. Ya, ini semua bukan perkara kecil-kecil, harus diberesi. Ya, harus disembuhkan ya. Kerana kalau tidak disembuhkan, dia akan membentuk reaksi. Dia bukan respon, dia reaksi, action. Kacau dia saja, dia boleh marah, menjerit ya. So lagi satu adalah akar rasa bersalah atau malu. Ini pun salah satu ya. Ingat Roma 8 ayat 1 katakan tiada apa? There's no condemnation di dalam Tuhan. Tetapi apabila seseorang ya, bila dia pernah melakukan perkara-perkara yang memalukan sebelum dia menerima Tuhan Yesus, sebelum lahir baru. Kadang-kadang iblis akan mengingatkan dia dan dia rasa susah ya untuk rasa diri dia tu bersih. Dia rasa malu dengan diri sendiri. Ya, itu tidak harus berlaku. Kita harus tahu yang Tuhan sudah mengampuni, kita sudah disucikan, kita sudah bersih. Ya, tapi dia menghukum diri sendiri. Ya, ini pun harus diberesin. Ya, dia rasa malu sangat. Selalu rasa gagal. Aku buat apa pun tak jadi. Selalu rasa gagal. Ini harus ya. Kerana ingat Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ingat tu. Ya, jangan ingat diri kamu tidak berguna. Aku selalu macam ni, aku ni memang macam ni. Tidak, jangan menghukum diri ni. Ingat, ya tubuh kita adalah baik baik Roh Kudus kan? Ya, Roh Kudus hidup di dalam kita. So ingat, jangan menghukum diri kita. Ya, ada rasa salah, minta maaf, pengampunan, teruskan. Ya, jangan biarkan iblis kata kamu tidak berguna, kamu sebegini, kamu sebegitu. Ya, akar dusta. Akar dusta dan pola fikir yang salah sangat penting. Kadang-kadang pergi ke gereja kita boleh lihat orang yang selalu kata aku ni ya selalu gagal. Aku ni memang inilah nasib aku. Selalu sesuatu berlaku dia suka kata memanglah nasib saya sebegini. Saya selalu sebegini. Ya aku ni memang bodoh lah. Aku ni kan tidak akan berjaya. Kamu sudah ada pola fikir yang salah. Ya. Itu kamu harus bertobat, minta pengampunan. Ya. Ya, ingat tu. Ya, kami 2 Korintus 10:4 hingga 5 tadi saya katakan kami menawan segala pikiran dan menakluknya kepada Kristus. Ya, kepada Kristus, ya. Dan ingat, ya, Yohanes 8:32 pula mengatakan apa yang kita fikir akan kita hidupi. Kalau kita fikir kita ni bodoh, bodohlah kita. Ya, ada kuasa di mulut kita ini. Firman Tuhan mengatakan. Ya, so careful apa yang kita katakan pada orang, apa kita katakan pada keluarga, biar bagi tahu benda-benda yang membina dan mendorong. Amin. Ya. So sini kita lihat ya, dalam ringkas kita nampak ya, segala akar-akar ni kita harus cabut. Bila kita cabut, kita akan lihat buah-buah roh akan mula ya berbuat di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 20 hingga 22 atau 22 hingga 23. Ya, buah-buah roh akan mula ya berada di dalam kehidupan kita. Okey. So, seterusnya ya, cabut akar ya dari minda ni ya. Ini adalah ilustrasi, cabut segala akar tu. Tidak mau ya. Kalau selalu kamu fikir yang bukan-bukan, cabut. Fikiran yang membawa kepada negatif, cabut. Ya, ingat ya, kita ada minda Kristus. Ya, minda ni siapa? Minda Kristus. Ya, firman Tuhan sudah mengatakan, kita terima apa yang Tuhan katakan. So, pembaharuan harus berlaku sedikit demi sedikit, tidak boleh sama lagi. Ya. Ya, bagaimana kita harus perbarui ya? Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sadari isi pikiran. Apa yang kita fikirkan ni kita harus sedari. Ya. Ya, apa jua kita harus sedari. Ya, tolak kebohongan. Selalu ingat, Tuhan berikan kita roh kecemerlangan. So kalau kita rasa kita tidak bagus, tolak. Ya, kita bijak. Kita pandai. Ya, kita tidak lemah. Kita terima apa yang firman Tuhan mengatakan bagi diri kita. Ya, pembaharuan.
Ya, serahkan pikiran ini kepada Roh Kudus. Minta Roh Kudus bantu. Yang berbahasa roh lah selalu. Yudas 1 ayat 20 mengatakan berbahasalah, menguatkan iman kamu, lalu berbahasalah roh selalu. Ya, saya tidak tahu ya, ada yang tidak percaya dalam bahasa roh dan sebagainya. Baca firman, fahamkan sendiri apa firman katakan. Selalu kita dengar orang kata, dia kata, pastor ni kata, tapi kita faham apa yang Roh Kudus mengatakan. Ya, serahkan kepada Roh Kudus tiap-tiap hari, ya, berbahasa roh, baca firman bahasa roh, terima Tuhan menegurkan kita tanpa kita sedari. Tanpa kita perlu cuba, kita sudah berubah. Amin. Ya, kita terus ada pembaharuan. Kita menjadi lain. Ya, saya bukan daripada orang percaya, ya, keluarga saya bukan keluarga orang percaya. Saya daripada yang percayaan berhala, ya, percaya Hindu berhala, percayaan yang semua macam Bali kan, kamu ada Bali, semua ada tokoh-tokoh Hindu. Sebegitulah kepercayaan. Tetapi selepas saya terima lahir baru, ya, proses tu mengambil masa kerana ini sudah ada kubu, ya, kubu stronghold, ia ambil masa. Tetapi kerana saya berjalan dipimpin Roh Kudus, ada challenges, ada pergolakan, ya, ada peperangan, tetapi perbangan rohani berlaku. Tapi siapa yang menang? Roh Kudus yang menang. Ya, dia terus mengubah. Saya berdoa sebagai kanak-kanak, saya tidak mau melawan kata, ikut saja apa yang Alkitab katakan. Jadi kanak-kanak, Tuhan Yesus suka, ya. Dan berlakulah penerobosan, perubahan dari segi pemikiran. Ya, cara kita berfikir, ya. Selalu, ya, ucapkan kebenaran dalam kehidupanmu. Ya, aku sudah diampuni, aku, ya, seperti tadi kata, aku sihat. Ya, kalau doktor kata kamu sakit, kamu kata aku sihat. Ya, ya, aku sihat. Aku cancel semua perkara negatif. Amen. Ya, dan pikiran penerobosan, ya. Pikiran penerobosan, pikiran selaras dengan firman. Baca firman. Jika kamu tidak baca firman Tuhan, ya, pikiran ni tidak boleh ada penerobosan, tidak akan ada perubahan, tidak dapat diperbarui. Baca firman Tuhan dan terima. Ya, it's very interesting. Sangat seronok baca firman actually. Ada yang rasa susah, minta Tuhan tolong tunjukkan rema di dalam firman. Ya, seronok baca dan lihat apa yang Tuhan katakan, itu adalah bagi kita. Itu Tuhan sendiri akan berbicara dengan kita. Amin. Sebagai, ya, lahir baru anak Tuhan, ya, kita tidak boleh kata kehidupan tiada masa untuk baca firman. Ya, tiada masa untuk baca firman, tidak boleh. Ada masa untuk pegang phone? Ada. Ada masa untuk baca WhatsApp? Ada. Ada masa untuk tengok Facebook? Ada. Ada masa tengok YouTube? Ada. Firman Tuhan? Tiada masa. Tidak boleh, ya. Kehidupan kita harus sentiasa dalam Tuhan dan baca firman Tuhan. Lakukan apapun boleh, tapi baca firman dulu. Ya, berikan waktu kepada Tuhan dulu dan bolehlah lakukan apa jua yang mau dilakukan. Amen. Ya, kalau kita tidak selaraskan, ianya terbatas. Susah kita mau terima. Ya, susah kita mau terima. Ya. Dan seterusnya kita lihat, ya. Bagaimana pikiran yang dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Ya, ciri-ciri pikiran dikuasai Roh Kudus, kita lihat pikirannya sangat sihat. Amen. Ya, pikiran yang tersusun, kita tahu, ya, kita diisi oleh firman Tuhan. Sangat sihat. You cakap dengan orang yang dia sangat kuat berdoa, baca firman, ya. Bila kamu bercakap dengan dia, seronok, hati ni rasa tenang. Ya, dan kamu lihat dia penuh dengan sukacita, buah-buah roh penuh, ya, ya, dia tidak goyah, tak cepat goyah, dia kuat, ya, fondasi dia kuat, ya, ada datang, ada masalah datang, dia tahu berdiri, kerana dia tahu firman Tuhan, dia deklarasi firman Tuhan pada keadaannya, ya, amin, tidak cepat goyang, ya, dia tersusun, dia tahu. Ya, dia akan ke syurga. Kehidupan dia seperti di syurga. Dia sudah di bumi seperti di syurga. Dia sudah melihat perkara lebih luas seperti di syurga. Dan dia taat dituntun oleh Roh Kudus. Dia jelas mendengar Roh Kudus, dia berjalan dengan Roh Kudus, ya, dia mentaati firman Tuhan, ya, dan melihat Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Amin. Ya, ini adalah perjalanan kita, perjalanan di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita tidak boleh, ya,
Kristian lahir baru masih sama saja. Penerobosan tiada. Kadang-kadang ya penerobosan juga disebabkan oleh ya kira akar-akar ini kita tidak cabut, kita akan sama sahaja. Ya, akar jika tidak dicabut dia sama sahaja. Amen. Ya. So di sini ya saya sudah cover. So mari kita doa lah. Mari kita doa ya, kita serahkan waktu ni pada Tuhan ya. Ya, supaya apa jua keadaan kita, ya, apa jua keadaan kita, ya, kita serahkan pada Tuhan, kita minta Tuhan, ya, selidiki hati kita, amin, ya, selidiki hati kita, haleluya. Terima kasih Bapa di syurga. Karaya sekirianda. Bapa di syurga, kami mengucapkan syukur ya Bapa, untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami semua di sini ya Bapa. Hari ini Engkau telah berbicara kepada kami. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi langsung kepada hati dan pikiran kami. Tuhan, kami mengaku seringkali kami lakukan banyak hal rohani. Datang ke gereja, baca Alkitab, berdoa, melayani. Namun belum sepenuhnya menyerahkan fikiran dan jiwa kami kepadamu sepenuhnya Bapa. Hari ini kami datang dengan kerendahan hati Bapa dan bertobat. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan setiap pikiran, perasaan dan kehendak kami. Kami melepaskan segala akar yang lama seperti penolakan, kepahitan, ketakutan, trauma dan rasa malu dan setiap kebohongan yang selama ini mengikat pikiran kami ya Bapa. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk bekerja di dalam kami malam ini Bapa. Masuklah ke setiap bahagian yang terluka yang kami tidak sedari selama ini. Pulihkan jiwa kami yang lelah ya Bapa. Tenangkan pikiran yang gelisah dan perbaharui hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh daging, bukan oleh emosi kami ya Bapa dan bukan oleh masa lalu. Kami menerima hidup dan janji damai sejahtera Bapa. Seperti yang Kau janjikan dalam firman-Mu bahawa penyembuhan sudah terjadi. Bahawa terobosan dimulai dalam diri kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau setia, Engkau menyembuhkan, Engkau memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Okey, mari kita yang boleh berbahasa roh, kita berbahasa roh, kita akan masuk dalam doa. Ya. Karabasheki hindere karabaseki riantara kariate kele barakiato kramante ebro karabariande kialara kaseki anta yakayala kariante riara bashekre ebro karabariante riata kaseki anta yalara boshukurianta yarakiate ebro karamase krianta yakiato klabaria kaseki rianta yarekiate ebro karamate kianta yalekiate kiate ebro karabariante kiata kialara baka seke o broto koriante riata ka heseke atekele o rabate ke hande kriata ka seke rianta e la barakate kere karaya seke ante ala rabaria o broto ko seke rianta raka sekere o la bare kaya rabaka rate ki hantro karama sekre o kriante ki ate ki ala rabo sokoriate ki riante ria Ebro karamase kere barakate kianta ya lara kasekere kerianta ria kariante riante ria rabakariante ria rabaria Ebro karabariante ria rabakariante kiata kaya sekianta Elakate kianta ya sekiate ki alarabate o rebaraka sekianta ya lara kasekerianta Ebro karabase keriante ria rabakariante ria rabak Elabate ke hele kara ke sekente ke arakate o rabase ke rianta yala raka sekere o rebaraka sekerianta yala krata ke tekeria
Hebro karabariante riante ria rabakariande ria rabakariande ria. Hebro karabariande rianda rianda rabakasekere. Brother Wenyong, Sister Aling ya. Brother Wenyong, Sister Aling, Sister Alina Mona ya. Tuhan memberikan kamu senjata rohani yang baru ya di dalam peperangan rohani ya. Tuhan memberikan kamu kuasa di mana apabila kamu berdoa kamu akan melihat di alam roh ya, kamu berlawan dengan pedang ya. Di dalam alam roh kamu memotong segala ikatan akar ya yang dalam keluarga ataupun yang kamu doakan, kamu akan melihat ada penerobosan. Tuhan memberikan kamu senjata baru. Saya melihat pedang roh. Ya, pedang roh di dalam kehidupan kamu, di mana apabila kamu berdoa kamu akan melihat ya kamu sebagai warrior ya, kamu sebagai satu askarnya Tuhan dengan pedang yang berlawan di alam roh, dan kamu akan melihat ya jawapan di alam jasmani. Kamu akan melihat penerobosan akan terjadi ya, kamu akan lihat pemulihan terjadi kerana peperangan di alam roh sudah diselesaikan ya. Askar Kristus baru. Haleluya. Hebro katekeria. Tuhan juga menguatkan kamu yang saya sebutkan tadi. Tuhan menguatkan kamu untuk melakukan lebih banyak lagi untuk pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan memanggil ya pendoa kerajaan syurga. Haleluya. Hebro tekeri hanta ya kaya karyate. Hebro karya. Jangan risau, jangan gusar. Tuhan kata, aku tahu dan aku peduli dan aku akan menjaga yang lain-lain. Kamu hanya lihat pada aku, kata Tuhan. Haleluya. Hebro te here manta ya sekere. Hela baraka te ke hante re karyata kaya lareate. Ho raba seke ante kaya te krianto re baraka te kre. Hebro kasiki anta ya laraka te kere karyanta. Kerianta rabarianta riate keriante ria rabaria. Habro kase kerianta ya te kro broko tokoria. Eblo kariante kerianta ria kariate keriante riata karia. Sister Abraham Yuli Isaac ya. Abraham Yuli Isaac dan juga Meling ya. Saya melihat Tuhan tengah menguatkan kamu. Ya, tengah menguatkan kamu. Ya, saya tidak pasti alam roh ke alam jasmani, tapi Tuhan tengah menguatkan kamu ya, menguatkan kamu untuk lebih kuat dalam perjalananmu ya. Ada waktunya ya kamu ada macam peperangan ya, tetapi Tuhan mengatakan tangan Tuhan sentiasa di atas kamu dan keluarga kamu. Haleluya. Tapi Tuhan mau kamu lebih berakar di dalamnya. Ya, Tuhan mau lebih berakar di dalamnya. Banyak perkara-perkara akan mula berubah. Kamu akan melihat ya tangan Tuhan bekerja dan kamu akan melihat perkara-perkara berubah di dalam kehidupan kamu. Lebih lagi, doa-doa kamu Tuhan dengar dan Tuhan menjawab satu persatu. Tuhan lihat ya, ketika waktu menunggu itu ya, Tuhan tengah memperkuatkan kamu. Haleluya. Kiriata kase kirianta ria karabase kiri kiriante riate kirianta rakariante. Tuhan ingatkan kembali, aku peduli. Ya, Tuhan mengingatkan dia peduli bagi kamu, keadaan kamu dan segala yang kamu lalui. Tuhan peduli. Haleluya. Dan kamu akan melihat ya jawapan demi jawapan yang kamu doakan selama ini. Teruskan berakar di dalam Tuhan. Lebihkan lagi waktu doa ya. Stretch ya. Lebihkan lagi ya. Kuatkan lagi ya waktu doa, macam stretch yourself ya in the Lord. Haleluya. Kariante kiriate kiate kiarubaka tekiria. Ore baraka seke hele baraki ate kere. Ore baraya seke handeri araka seke le baraka tekere. Ore maraka seke ante keanteria. Kerianda karianderia. Sister Lenny Herlina ya. Sister Lenny ya.
saya melihat ada satu macam sadness ya, macam satu kesedihan di dalam ya, tapi Tuhan mengatakan jangan takut, jangan risau, aku menyertai kamu. Hebro karaya sekehan deha dikaraba. Sometimes kamu rasa keseorangan, kamu rasa sunyi, tapi Tuhan kata aku ada bersamamu. Jangan kamu risau. Kirian taraba karia teha tiara baria tekaria tekaya. Kirian terian taya sekirian taya lakate. Hebro tekian terian taria rabu rakate kiria. Ada karian deria. Akan ada kasih baru. Ya, kasih baru dalam keluarga. Macam ada kasih. Tuhan akan mencurahkan kasih yang baru. Ya, dan akan ada, saya tidak tahu kenapa Tuhan macam berikan di hati saya kesatuan. Ya, ada kesatuan dalam keluarga yang luar biasa. Ya, aproka sekehendere karaba sekerian tarakaria tekeria kiriando labaraka tekerian tarabarianda kiria again Tuhan kata jangan risau, jangan khawatir, aku ada bersama engkau. Haleluya, Tuhan ada dan Tuhan memegang tanganmu, memimpinmu dalam segala perjalananmu. Haleluya. Hakrianta kasekerianta ya sekri. Ore barake ante kiriata ke alo bronto korea. Ebro karabariante ria. Noah ya, Sister Noah. Saya melihat ada panggilan teaching anointing ya. Teaching anointing over your life. You know, Tuhan akan melengkapi kamu bersedia ya and then saya tidak tahu apa yang kamu lakukan tapi saya melihat ada urapan mengajar ya, mengajar firman. Saya tidak tahu dalam which area kanak-kanak tapi Tuhan akan memperlengkapkan ya, kamu akan mengajar ya firman Tuhan. Haleluya. Mungkin pada golongan kecil lama-lama Tuhan akan membesarkan teritori ya. Haleluya. Kirian kamu akan mengajar dengan sangat simple tapi mereka akan faham dan akan ada perubahan ya, akan ada perubahan dalam kehidupan mereka ya yang kamu mengajar. Haleluya. Kirian tekehe sekirian talaraba karian teria kirian teria tekirian tarabarian teria karian dara karian de Ferdinand ya, Brother Ferdinand ya. Kamu seorang yang haus dan lapar akan Tuhan dan Tuhan akan memenuhi kamu lebih lagi. Tuhan kata, teruskan anakku, aku melihat ya segala pengorbanan kamu dan lebih lagi akan dicurahkan ya kerana kamu haus dan lapar. Terus berjalan ya, Tuhan juga tengah membentuk ya dalam proses pembentukan dan kamu ada panggilan pelayanan terus berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Kirianta ya sekeri barake hele moroborianta erianta riate kiata ya labrote kiria ebro karabase kiante eriata karia kirianta ria karabosu korianteria kirianta ria rabaria Brother Henry ya. But Brother Henry saya tidak tahu tapi kamu pun ada panggilan pelayanan ya. Saya tidak tahu kamu pastor ke apa tapi saya melihat macam ada panggilan dalam pastoral call ya. Lebihkan dari Tuhan akan memperlengkapkan ya untuk panggilan tersebut. Kiriante ya kiante ya juga urapi kamu ya. Dalam proses ni Tuhan akan mengurapi kamu ya apabila kamu mendoakan, kamu akan melihat penyembuhan berlaku ya, pelepasan berlaku. Tuhan akan memperlengkapkan lebih lagi dalam musim ni. Kamu akan melihat kamu tidak selesa kerana Tuhan tengah dalamkan lagi ya. God is stretching you ya untuk lebih lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Tikrianta ya sekia, get ready says the Lord ya, bersedia kata Tuhan. Kebrote kehele monto korianta ya tekiante kia ebro kariante ria rabase kerianta ya sekre ebro kariante ria rabariante ria rabariante ria rabu syukuria ebro karabaria. Sister Anita ya, Anita Tandian. So Sister Anita ya, kurabase kerianda rakarianda ya. Ada pemulihan dalam untuk kamu ya Sis Anita. Ada pemulihan, Tuhan tengah lakukan pemulihan ya. Karya sekrian carabarian deria rabarian daria rabaria. Ada luka-luka yang Tuhan mau sembuhkan ya. Dan luka-luka yang kadang-kadang menghantui, Tuhan kata aku cabut luka-luka itu anakku. Karakia
sekihanti kialaraba. Tuhan tahu segalanya. Tuhan kata aku peduli, aku tahu dan aku akan bertindak bagi pihakmu ya. Tuhan akan bertindak bagi pihakmu dan Tuhan mau kamu lepaskan, Tuhan mau kamu serahkan segalanya kepada Tuhan dan Tuhan akan ambil alih ya. Kamu akan melihat ya perjalanan kamu akan lebih lancar selepas ini. Haleluya. Perjalanan kamu tidak akan ada hiccups ya, tidak akan ada terbantuk tapi akan berjalan lancar kata Tuhan. Ya, karabo syukuri Anda bersekutu ya dengan orang-orang yang boleh membina ya, dengan ibu-ibu, persekutuan ibu-ibu di mana kamu boleh saling mendorong dan meneguhkan satu sama lain. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa bagi Sister Anita. Kirianta ya sekrianta ya kirianta ya rabakaria. Kirianta ya rekiati kia kariati hilimanta ya sekiri. Brother Harry ya, Brother Harry. Koraba sekirianta ya rabu syukurianti ya rabokaria. Karianti. God is giving you a rest. Tuhan tengah berikan kamu rehat di dalamnya. Ya, perjalanan tidak easy ya, tidak senang perjalanan, banyak pergumulan, banyak challenges ya perjalanan. Tapi Tuhan kata anakku, aku lihat segala pergumulanmu kata Tuhan. Dia melihat ya, dan Tuhan juga melihat hati kamu. Kamu adalah seorang yang memberi. Ya, you are a giver. Ya, kalau kamu ada, kamu sangat besar mau memberi. Dan Tuhan kata, ya, dia akan berikan lebih lagi kerana kamu adalah seseorang yang suka bless kingdom of God. Ya, kamu suka memberkati ya kerajaan Tuhan dan lebih lagi akan diberikan. Yes, pergumulan dan Tuhan kata pada masa sama anakku, dekatlah pada aku lebih lagi, aku akan mendekati dengan kamu. Kerana ya banyak di luar sana ya, enemies ya, cuba untuk attack ya, tapi Tuhan ya protect kamu ya, kamu dalam lindungan Tuhan ya. No weapon ya, tiada satu weapon pun form against you akan prosper kata Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa bagi anakmu Harry, berkati anakmu Bapa dengan segala berkat kamu ada, supaya anakmu Harry akan sentiasa menjadi berkat luar biasa bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ebro ke hande ke ate ke labo shikarande klabate kre kirianta ya kaya labo kaya karianta ya kaya kirianta ya la kriya sakranti kaya tu propo kuria ebro karabariande dia rabakariande dia rabaria kariande dia andara bakariante kaya sekiria. Sister Diana ya, Sister Joanna Joanna karya sekirianta ya la kariante dia. Kamu di dalam satu proses, kamu dalam prosesnya Tuhan. Ya, Tuhan tengah dalam proses, tengah memproses dalam hidup kamu ya. Kerana banyak yang Tuhan nampak potensi tapi tidak keluar. Tuhan mau bina kamu. Ya, serahkan bagi Tuhan proses kamu bagi apa yang dia ada bagi kamu. Ya, kamu ada evangelistic ya evangelistic anointing ya, seorang evangelis, ada urapan evangelis ya. Dan tapi pada sama Tuhan mau kamu menjalani prosesnya untuk kemuliaan. So serahkan ya, dalam proses ini kamu akan melihat ya tangan Tuhan akan bekerja dalam segala proses yang Tuhan lakukan ya dalam kehidupan kamu. Kamu akan melihat tangan Tuhan dalam setiap aspek hidup kamu, bagaimana Tuhan lakukan. Kamu terus sharing goodness of God, sharing ya, kongsikan ya kemuliaan Tuhan pada yang lain, kerana kamu ada urapan evangelistik ya, seorang evangelis ya, urapan evangelikal di dalam kehidupan kamu. Haleluya. Hebrekaha sekrianta ya rakariate kehele kirianta ya sekirianta ya rakiato kuroto kuriata kiriante hele barakate kirianta ebro karabase kirianta. Sister Maji ya, Sister Maji karya sekiriante riate kiriate kirianta hebro hete. Sister Maji ya, God knows ya, your journey. God loves you ya, Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan tahu ya, at times you are weak, at times you need
God to strengthen you more. Because you are hungry. Ya, kamu sangat haus dan lapar akan Tuhan. For you, it's all about God. Ya, tapi at times you go through the challenges. But Tuhan kata, anakku, jangan kamu khawatir. Aku sentiasa bersamamu. God is always with you. There going to be a shift in things in your life. Akan ada perubahan. Ya, God is going to reveal more truth in your life. Akan ada banyak God akan buka banyak perkara-perkara rohani di dalam kehidupan kamu. God going to show you a lot of things. And God say, be ready my daughter. Ya, sedia anakku. And God is going to show you more things. You will see a lot of hidden truth of the kingdom. Ya, misteri-misteri kerajaan Tuhan akan ditunjukkan. Be ready. But at the same time, God say, continue to draw deeper and deeper in me. At times you are tired. At times you are busy. But God say, I see you, my daughter. I know your struggle. But God say, just continue come. He will strengthen you. Dia akan menguatkan kamu. Hallelujah. Ebrekahase krianta. There will be financial breakthrough. Be ready to receive. You are also a kingdom investor. You are you are the person also suka berkati kerajaan Tuhan. Continue to do that more. I see there's more will come. Yeah, continue to receive. Hallelujah. Ebro kariate kaya labrante kehete krianta. Ebro kayate kiante kiyate kiyate kia. Kirianta ya kaya kaya. Ibu Jenny, mother of many. Kamu adalah ibu bagi ramai, Ibu Jenny. Ya, kamu adalah seorang ibu rohani yang luar biasa. Hati kamu sentiasa ibu untuk melihat ya anak-anak muda bertumbuh di dalam Tuhan. Ibu-ibu mendapat penerobosan. Hati kamu hunger, sangat lapar untuk melihat ya orang lain ya menerima berkat. That's your heart. Ya, kamu suka melihat anak muda ditegurkan. Dan Tuhan kata, doa kamu tu ada kuasa. There's a power in your prayer. Apa jua kamu memperkatakan ya di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Ya, doa itu boleh shift atmosphere. Ya, kerana pengorbanan yang Tuhan melihat. Pengorbanan kamu tidak sia-sia, sister. Ibu Jenny, yes, ada pergumulan juga, ada juga yang challenges yang kamu lalui, tapi Tuhan kata ya, kerana kamu kuat, itu bukan masalah bagi kamu. Kerana kamu mengandalkan Tuhan lebih daripada masalah. Itu yang Tuhan lihat dalam kehidupan kamu. Tuhan kata kamu akan melihat ya keluarga kamu, Tuhan akan tingkatkan urapan demi urapan dalam anointing. Kamu akan lihat anak kamu semua, suamimu, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Bersedia ada kasut baru di kakimu. Kamu akan berjalan membawa kabar baik di banyak tempat yang lain. Ya, bersedia. Ya, karya tekehese kiantolo robo korea. Dan juga Tuhan mengingatkan bersedia. Tengah pagi Tuhan akan bangunkan kamu untuk berdoa. Doa saja, ya, kamu akan lihat ada jawapan. Amen. Kiriata kasekiante lekiate kia kirianta rakarekeria. Kamu juga akan menerima mimpi-mimpi. Ya, mimpi-mimpi yang Tuhan akan berikan pada kamu, Sister Jenny. Ya, mimpi-mimpi rohani that God will prepare you, akan sediakan kamu. Haleluya. Karabase kehele marakate kire. Ibro karabariante riarabaria. Ebro karabase kirianta riate kiriante. Eblo rebakate kianta yala kariate kiria. Kirianta ria karabote kirehele marakase kirianta. Ebro karianta ya sekiri. Terima kasih Bapak. Karaboso korianta riara bakaria. Ebro karabariande riara barakariate. Kirianda riara boso kolomo tokole barakitelere. Ebro kariande riara basekere. Ebro karianda rianda riara karianda kialara bate kire karaya. Ekrianta yara. Sister Yana. Hebro karabase kirianta yalara kasekri. Hebro karabariante kirianta. Saya melihat urapan pendoa syafaat. Kamu adalah seorang pendoa syafaat. Berdoa lebih lagi
ya, kerana ada kuasa yang dan urapan ya, ada peningkatan di dalam urapan ya, Tuhan membawa, yes, ya, ada juga kamu lalui pergumulan tapi Tuhan kata itu adalah perkara kecil kerana Tuhan lebih besar ya, mengandalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan ya, karya tekirian teria karian teria, banyak doa-doamu ada yang sudah dijawab dan banyak akan dijawab lagi. Ya, jangan berserah, ya, jangan khawatir, teruskan berjuang kata Tuhan. Harabakase kirian deria rabakaria kirian deria rabakase kirian taria teki hele barakateki ebro karabarian terian tarabaria eblo rekaya sekirian taria tekia tekia habro karabase kirian tarabakarian deria rabaria ebro karabase kiria harabase kirian tarate kiri kasih baru kasih Tuhan memberikan kasih yang luar biasa dan hati yang mengasihi, kamu akan sentiasa mengasihi yang lain. Haleluya. Ramai yang akan datang pada kamu kerana mereka boleh rasa kasih itu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Brother James ya, Brother James worship, our worship leader today. Haleluya. Kiasi kianti yati kia. Oriante riante riandara bariandara Maria. Man after God's heart ya. God loves you. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan sentiasa ya mengangkatmu ya. Brother James, journey tidak senang ya, perjalanan tidak senang, ada saja liku-liku ya. The journey tidak begitu senang, tapi Tuhan kata ini adalah preparation ya, preparation untuk deeper glory ya, more glorious thing ya. Ini adalah this is seperti untuk memperlengkapkan ya. Tapi Tuhan melihat ya, dalam segala perkara kamu tidak give up ya. You are the man that never give up because you know your God. Kamu tahu Tuhan ya, tangan Tuhan ya, kamu tahu dalam apa jua perkara Tuhan menyertai kamu. Haleluya. Ya, kalau kamu melihat Brother James ya, urapan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Ya, worship, saya tidak tahu pada ada Brother James melayani atau tidak di gereja, tapi saya melihat ada macam pastoral anointing juga di dalam kehidupan Brother James ya. So saya tidak tahu sudah ke belum, tapi this is the process you're going through ya, process to bring you higher in the Lord ya. Proses ni membantu membawa peningkatan rohani ya di dalam Tuhan, urapan lebih. So more time with God, Tuhan perlukan lebih lagi waktu bersama Tuhan supaya Tuhan boleh memperlengkapkan kamu lebih lagi. Haleluya. And then Tuhan kata jangan khawatir, so see breakthrough dalam finance, akan ada penerobosan di dalam kewangan ya. God is going to open the door ya, receive that and take it. God remind again, don't worry. Yeah, don't worry. That's one word God say. Because you are a warrior as well. Yeah, hallelujah. Kiriante, kehese, kirianta. Blore kaya sukriante, rianda, rikaya lobriante. Sukrianta, yarakiate, kiante, riante, riarabu, sukuria. Ebro kariande ria rabakaria hibro sekrihande ria karaya sekiande kayala brotiki ebro karianta yala kriate keria. So Sister Melia Purnama ya. So saya akan doakan Sister Melia, then saya akan over to Ibu Jenny ya. Hari area kasikianto ria takiato krianda. Rianda, Sister Melia, God loves you ya. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan peduli kamu ya, tapi ada macam emptiness. Saya tidak tahu kenapa, saya rasa macam ada kekosongan. You rasa empty inside, you feel a bit lonely, tapi saya tidak tahu what is the cause. Tapi Tuhan mengatakan dia tengah memenuhi kamu ya. And hati kamu sangat tulus ya, Sister Melia. Hati kamu sangat tulus. Tuhan melihat hati kamu ya. You're very innocent ya. Apa-apa kamu lakukan, kamu sangat macam tulus dalam lakukan. Dan apa juga kamu lakukan daripada hati kamu. Dan Tuhan melihat. Kamu tiada agenda. Always you are macam kalau kamu lakukan sesuatu, kamu betul-betul lakukan daripada hati kamu ya, tanpa menunggu batasnya atau wait for people must do back to you, tidak ya. So Tuhan kata dalam season ni ya, dalam perjalanan next few months, kamu akan melihat ada penguatan rohani
Ya, God is going to strengthen you. Tuhan akan menguatkan kamu. Ya, and Tuhan akan open a door for you. I see that tidak tahu pintu apa, tapi ada pintu yang akan terbuka. Tidak tahu apa yang kamu doakan, ada pintu yang terbuka. Ya, kuncinya sudah di tangan kamu. Ya, kuncinya sudah. Ya, pada masanya kamu akan buka pintu itu. Halaraka sekirianta ya sekirianta. Saya tidak tahu kamu worship atau tidak. Saya melihat ada worship anointing in your life. Ya, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, so do it. Ya, do it, keep on do it, kerana semua pujian dan penyembahan menjadi haruman kepada Tuhan, haruman di syurga. Haleluya. Teruskan, jangan khawatir, jangan risau, kerana Tuhan sendiri adalah bersama kamu. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hasikiria. Thank you Lord. Terima kasih Bapak pada petang ini. Ya, terima kasih. Sister Jenny, Ibu Jenny, saya serahkan pada Ibu Jenny. Wow, luar biasa. Semua diberkati dengan firman-Nya malam hari ini. Terima kasih Pastor Dolly, luar biasa ya. Saudara, kita sudah diperlengkapi dengan firman-Nya, yaitu pikiran adalah pintu gerbang. Ya, pintu gerbang yang bisa masuk segalanya ya saudara ya. Itu adalah medan peperangan rohani, itu melewat pikiran. Jadi kalau mulai kecil, mungkin kita nggak kerasa juga ya, tapi ada sesuatu ya. Kok kenapa saya seperti ini, kok minder, atau selalu ketakutan atau apa ya saudara. Itu benar mempengaruhi. Kalau nggak dibereskan, itu bahaya saudara. Karena saya pernah pelayanan di panti jompo ya saudara, di Jakarta itu. Ketika saya pelayanan di sana, dibawa sama teman saya pelayanan di sana, saya melihat nenek-nenek, opa-opa, juga ada anak-anak kecil juga ya di sana tuh. Nah, itu sepertinya happy aja, mereka menari-nari ya gitu. Tetapi ternyata benar saudara, ada sesuatu yang kosong, yang mereka nggak tahu juga. Nah, ketika terakhir kita bawa dalam pujian, terakhir penyembahan, saya cuma berkata, yuk, ada satu beban di dalam pikiran kalian. Pegang tangan kalian semua di sini ya saudara-saudara, ibu-ibu, oma-oma, saya gitu. Ya, sekarang apa yang kalian pikirkan? Masa lalu, mari diingat, kita hapus. Cuman gitu aja loh, kita hapus. Kita kan aja bermain kan, kita hapus. Itu tiba-tiba bisa menangis. Ada yang sampai rebahan seperti itu. Dia ngerasain sesuatu yang kosong selama ini yang ia cari, saudara. Nah, mumpung belum terlanjur, yuk kita juga. Kalau malam kita bisa berdoa sendiri sekalipun. Kalau kita mungkin perlu seorang hamba Tuhan yang melepaskan ya, tapi sebenarnya kita punya kuasa, otoritas. Kita pikiran yang jelek, seperti dalam firman-Nya di Filipi 4 ayat 8 ya saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau ada orang gosipin saudara apa yang nggak enak pun, tolak gitu aja. Kalau kita bikin ringkasnya, saya tolak segala apa yang saya dengar hari ini yang tidak membangun iman saya, tidak membangun rohani saya ya. Luar biasa. Malam ini diberkati, praktekkan ya saudara, supaya nggak sampai terlanjur nanti nggak enak juga kan kalau kita dituduh, iya ya aku goblok, iya ya aku begini, aku begitu ya. Pikirkan, Tuhan menciptakan kita itu baik adanya. Amin saudara. Wah, luar biasa Pastor Dolly, kita diingatkan malam hari ini. Dan saya menyapa bagi yang baru pertama kali bergabung, shalom semuanya. Yuk, untuk selanjutnya saudara-saudara bisa WA di admin ya, admin yang ada di flyer itu ya, supaya dapat pengumuman-pengumuman lebih lanjut ya saudara. Dan saya juga menghimbau bagi saudara-saudara yang tinggal di Surabaya ya saudara, yang mempunyai anak-anak muda, anak-anaknya ya, atau cucunya gitu ya, atau punya saudara gitu yang masih muda ya, dewasa muda, boleh bergabung saudara di acara PUR ya. Itu saudara bisa buka di Instagramnya PUR Worship ya, karena kemarin juga mereka bergabung dengan Menara Heart of Worship untuk mengadakan Natal bersama-sama saudara ya. Saudara bisa nanti WA dengan admin yang ada di flyer Heart of Worship yang dikirim setiap hari Rabu biasanya ya. Nah, begitu ya saudara. Silakan, yang masih muda pun boleh bergabung ya saudara. Gitu ya. Nanti hubungi saya lebih dulu.
Oke, terima kasih. Malam hari ini kita semua sudah diberkati. Mungkin untuk minggu depannya, saudara, beberapa minggu ini saya nggak bisa untuk adakan sementara ini karena saya sedang ada di luar Indonesia, jadi waktunya nggak tepat dan tempatnya juga nggak mungkin bisa saya bikin teriak-teriak gitu ya saudara. Jadi saya minta maaf, tapi nanti saya hubungi lewat WA mulai lagi kapan? Ya hanya beberapa minggu ini aja. Oke saudara, terima kasih untuk kesetiaannya semuanya. Oke, saya Pak James ya untuk tutup dalam doa, beri satu pujian dan kemudian Pastor Dolly bisa doa berkat sekali lagi. Yuk siapkan hati saudara-saudara. Ya baik, baik. Mari kita tutup. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih buat malam ini Bapak. Kami bersyukur kami bisa bersekutu. Kami diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Engkau terus memakai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, terus menjadi berkat buat banyak orang. Bapak terima kasih. Kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami diterangi oleh firman-Mu, kami dilepaskan. Biarlah terus kami diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami bersyukur biarlah persekutuan dan doa-doa kami Engkau dengar, Engkau menjawab. Kami sebentar lagi akan terima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Silakan. Terima kasih, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap penyertamu sepanjang pertemuan kita pada sore ini. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah hadir, berbicara, menguatkan dan memperbaharui kami melalui firman dan doa ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan setiap peserta kami ke tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran setiap kami di sini. Kiranya iman kami diteguhkan, pengharapan diperbarui dan kasih semakin bertumbuh di dalam-Mu ya Bapa. Roh Kudus, pimpinlah setiap langkah kami setelah kami bersurai selepas ini. Ajarlah kami hidup dalam kebenaran, ketaatan dan kekudusan-Mu ya Bapa. Apa yang telah kami terima hari ini, biarlah berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memberkati setiap keluarga, setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap kesihatan, para peserta Zoom malam ini. Lindungi kami semua dalam keluar dan masuk kami, dan biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kami. Kami menutup pertemuan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Ya,
deklarasikan bilangan 6 ayat 24 hingga 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin dan amin. Haleluya. Yuk. Ya, sampai jumpa lagi ya saudara, sampai pengumuman lebih lanjut. Terus setia, Tuhan mau datang soalnya ya. Semakin setia sama Tuhan, cari Tuhan. Makasih Pastor Doli. Bye Sister Bu Jenny. Bye ibu-ibu, bapak-bapak. Tuhan berkati.